Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semuanya. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang analisis kebutuhan belajar peserta didik dalam pembelajaran IPS. Sebelum merancang pembelajaran, seorang guru IPS perlu memahami siapa siswanya, bagaimana karakter siswanya, serta bagaimana kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran yang dirancang akan lebih relevan, bermakna, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Menurut Abdul Mujib, peserta didik adalah individu yang memiliki kebutuhan untuk dipenuhi secara maksimal. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fisik, rasa aman, kasih sayang, dan kebersamaan, penghargaan diri, serta aktualisasi diri. Sebelum lebih lanjut, adapun tujuan pembelajaran kita, mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan konsep kebutuhan belajar peserta didik, yang kedua menganalisis karakteristik dan kesiapan belajar peserta didik, dan yang ketiga menentukan strategi pembelajaran berdasarkan hasil analisis kebutuhan belajar dan lingkungan belajar. Nah, kita masuk ke pengertian kebutuhan belajar peserta didik. Kebutuhan belajar peserta didik adalah segala sesuatu yang diperlukan peserta didik agar dapat belajar secara efektif dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, adapun aspek analisis kebutuhan belajar peserta didik, yang pertama kita lihat dulu nih dari karakteristik peserta didik itu sendiri. Bisa kita lihat dari ciri-ciri usia dan perkembangan, kemampuan akademik, minat dan bakat, dan yang terakhir gaya belajar. Aspek yang kedua, kesiapan belajar. Kesiapan belajar ini kita perlu lihat pengetahuan awal peserta didik itu apa dulu. Yang kedua, pengalaman belajar mereka. Dan yang ketiga adalah motivasi belajar. Dan aspek yang terakhir adalah kebutuhan khusus. Nah, di sini setiap siswa kita lihat perbedaan kemampuannya, latar sosial dan budayanya, dan bahkan kondisi fisik individu dari siswa tersebut. Nah, dalam Quran Surah Al-Isra ayat 84, yang artinya katakanlah setiap orang berbuat sesuai dengan keadaannya masing-masing. Makna bagi guru adalah ayat ini menunjukkan bahwa setiap individu atau siswa memiliki keadaan, potensi, dan karakter yang berbeda. Oleh karena itu, guru perlu mengenali kebutuhan, minat, bakat, serta gaya belajar peserta didik. Setelah itu, kita butuh alat mendeteksi kebutuhan belajar peserta didik. Menurut ahli bidang pendidikan dan psikologi seperti Bobby DePorter dan Mike Harnaiki, pencetus model VAK, alat instrumen utama yang digunakan untuk mendeteksi kebutuhan dan gaya belajar siswa adalah yang pertama, kuesioner atau angket gaya belajar, yang kedua, tes diagnostik non-kognitif, yang ketiga, lembar observasi, dan yang terakhir adalah wawancara terstruktur. Setelah itu ada alat yang bisa mengukur kebutuhan belajar peserta didik. Salah satu aplikasinya adalah Aku Pintar. Nah, di sini kita bisa menggunakan aplikasi ini dan nanti akan muncul gaya belajar siswa itu apakah visual, auditory, atau kinestetik. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa analisis kebutuhan belajar peserta didik dan lingkungan belajar merupakan langkah penting dalam perencanaan pembelajaran IPS. Melalui analisis tersebut, guru dapat menentukan tujuan belajar yang sesuai, memilih strategi pembelajaran yang tepat, mengembangkan media dan sumber belajar yang relevan, dan menciptakan pembelajaran IPS yang bermakna dan berpusat pada peserta didik. Sebagai calon guru IPS, kemampuan menganalisis kebutuhan belajar peserta didik akan membantu kalian dalam merancang pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, karena waktu kita terbatas, saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatian mahasiswa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.